Camera standby. Lighting standby. Ensure standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan juga Ibu, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam rangkaian acara Awarding Ceremony Top Corporate Finance Award 2022. Bapak dan juga Ibu, senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung Bapak Arief Munajat SAMM selaku CEO infoekonomi.id. Selamat siang Bapak. Berikutnya sudah hadir bersama dengan kami Bapak Tri Raharjo SAMM selaku CEO Trust Co Indonesia. Selamat siang Bapak. Dan tentu saja sudah hadir bersama dengan kami Bapak Bima Yudhistira Adinegara selaku Director Center of Economics and Law Studies. Selamat siang Bapak. Tentu saja sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu yang kami hormati, para pemenang peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022, Special Achievement for Sharia Companies and Business Units, BPR Syariah and Fintech Lending. Tentu saja tidak lupa kami menyapa Bapak dan juga Ibu selamat bergabung bagi seluruh peserta webinar nasional bertema Outlook Ekonomi 2023, Mitigasi Risiko Perbankan dan Fintech. Selamat datang sekali lagi. Bapak dan juga Ibu, adapun acara Top Corporate Finance Award 2022 ini dipersembahkan oleh infoekonomi.id dan bekerja sama dengan Trust Co Indonesia, organized by Media Ads Indonesia dan didukung oleh para media partner yaitu bernas.id, bitnews.id, detakbanten.com, infojateng.id, kliksumut.com, newsnesia.id, sumberfokus.com, dan trendberita.com. Bapak dan juga Ibu, untuk mengaliri rangkaian acara pada siang hari ini terlebih dahulu, mari kita saksikan ini dia video profil infoekonomi.id berikut ini. Media online kini memiliki peran strategis dan sangat penting dalam penyebaran informasi kepada publik tentang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Media dituntut harus mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif dan edukatif. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, infoekonomi.id, sebuah media digital yang menyajikan berita terkini dan terdepan dan menyampaikan informasi-informasi meliputi kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi, aktivitas bisnis perusahaan pemerintah dan swasta,
keuangan, pariwisata, kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, serta berita terkait ekonomi lainnya. Infoekonomi.id diluncurkan untuk menjadi media terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan seputar ekonomi sebagai sumber berita dalam mendapatkan informasi secara komprehensif, kredibel, dan akurat. Penyajian berita ditampilkan dengan konten visual yang menarik, informatif, dan kekinian, serta melalui beragam platform digital, sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan dan menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Simak berbagai informasi terkini dan terdepan seputar ekonomi di infoekonomi.id. Ya, baik Bapak dan juga Ibu, baru saja tadi kita saksikan bersama-sama penayangan video profil dari infoekonomi.id. Dan selanjutnya, terlebih dahulu mari kita akan mendengarkan kata sambutan. Pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Arif Munajat, SEMM, selaku CEO infoekonomi.id. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Arif Munajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya lah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat hadir di acara siang hari ini, seremoni Top Corporate Finance Award 2022. Yang kami hormati Bapak Bima Yudhistira Adinegara selaku Direktur Center of Economic and Law Studies. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Inco Indonesia, serta yang berbahagia para pemenang peraih Top Corporate Finance Award 2022. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta webinar nasional yang sudah tergabung dalam acara ini. Hadirin yang kami hormati, di penghujung tahun 2022 ini, eskalasi perekonomian Indonesia semakin dirasakan bergerak dengan dinamika yang sangat tinggi. Saat ini dunia masih disibukkan dengan pencatatan dan kalkulasi apa yang telah dicapai di tahun ini dan apa yang akan diraih di tahun 2023. Para pelaku usaha, termasuk yang berkecimpung di sektor industri, syariah, dan financial teknologi dalam mencapai tahun 2023. Kedepan tentu membutuhkan proyeksi kondisi ekonomi makro terkini, seperti inflasi, suku bunga, dan ancaman resesi ekonomi agar bisa lebih bijaksana dalam mempersiapkan antisipasi strategi apa yang diperlukan untuk menjalani roda bisnis di tahun ke depan. Di atas kertas, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,2% dari total penduduk, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif, termasuk pengembangan keuangan syariah. Di sisi lain, industri fintech Indonesia telah tergabung pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penyelenggara fintech berlisensi. Makin beragamnya solusi layanan keuangan digital yang ditawarkan serta tumbuhnya pemanfaatan fintech dan layanan keuangan digital masyarakat. Berbagai prestasi yang telah dicapai industri syariah dan fintech tersebut telah membuktikan bahwa kedua industri ini termasuk motor-motor penggerak ekonomi nasional yang mempunyai peran strategis yang layak berkontribusi di masa depan. Industri syariah dan fintech tentu saja harus memperhatikan dan mencatat mitigasi risiko agar bisnis yang dijalankan tetap dapat survive dan lolos dari danger zone yang pasti akan menghadang. Secara makro, meskipun sejauh ini kinerja dapat berjalan dengan baik, tapi gejolak kenaikan
gejolak kenaikan suku bunga hingga 6 sampai dengan 7% di tahun depan. Pelemahan nilai tukar rupiah yang harapannya tidak menembus di atas 16.000 per dolar dan juga menurunnya prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang hanya mencapai level tertinggi 4,8% atau 4,8 yang berdampak terhadap peluang investasi di sektor keuangan di tahun 2023. Belum lagi terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang mulai memasuki era omnichannel dan tidak dapat dicegah. Jelas akan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan juga perilaku para pelaku usaha. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, media infoekonomi.id sebagai media yang hadir dalam menyajikan berbagai berita ekonomi, keuangan dan juga bisnis, menyadari benar akan arti penting industri syariah dan fintech dalam menunjang perekonomian negara. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Trust Inco Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dalam bentuk penghargaan Top Corporate Finance Award 2022, Special Achievement for Sharia Companies and Business Units, BPR Syariah and Fintech Lending. Infoekonomi.id mempersembahkan apresiasi yang bergengsi dalam sebuah kegiatan ajang penganugerahan istimewa bagi perusahaan-perusahaan di industri syariah dan fintech yang telah berhasil membuktikan diri berada di posisi teratas dalam menjaga dan meningkatkan kinerja prestasinya yang membanggakan. Kami berharap selain menjadi bentuk apresiasi yang menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti, tetap ada champion-champion dari industri syariah, fintech untuk memberikan insight kepada seluruh pelaku usaha. Masih ada kinerja positif khususnya di industri syariah dan fintech lending yang mampu meningkatkan daya saingnya. Sehingga penganugerahan Top Corporate Finance Award 2022 menjadi inspirasi bagi seluruh pelaku usaha untuk tetap memiliki semangat dan melihat prospek positif untuk terus mengembangkan bisnisnya di tahun depan dan tahun-tahun mendatang. Demikian sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung acara pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arief Munajat, CEO Infoekonomi.id atas sambutan yang sangat menarik sekali untuk kami semua pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan mulai sesi webinar nasional yang pada kali ini akan menampilkan Bapak Bima Yudhistira Adinegara, Director Center of Economics and Law Studies, yang tentunya akan menghadirkan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Outlook Ekonomi 2023, Mitigasi Resiko Perbankan dan Fintech. Namun terlebih dahulu kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu seluruh peserta webinar mohon untuk mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Dan izinkan kami untuk mendengarkan sedikit saja profil mengenai beliau. Bapak dan juga Ibu, Bapak Bima Yudhistira Adinegara atau yang lebih akrab disapa dengan Bima Yudhistira merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada dan University of Bradford, United Kingdom yang saat ini menjabat sebagai Director Center Economics and Law Studies. Dan juga itu merupakan sebuah lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas inovasi digital. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja mari kita sambut. Ini dia Bapak Bima Yudhistira Adinegara, kami persilahkan. Terima kasih untuk info ekonomi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan langsung tanpa panjang lebar untuk membedah beberapa outlook ekonomi tahun 2023 dan juga dari segi sektor-sektor usaha apa saja yang mengalami tekanan dan usaha-usaha apa saja yang masih punya potensi untuk mengalami pertumbuhan. Jadi kalau kita melihat berbagai skenario, ini saya ambil dari Oxford Economics. Mereka melakukan skenario tahun 2023 akan terjadi pertumbuhan ekonomi berapa persen.
dengan 3 skenario. Skenarionya yang pertama adalah baseline, kemudian terjadi penurunan yang tajam, atau yang terburuk adalah skenario terjadinya resesi global. Yang perlu dilihat di sini bahwa negara-negara maju adalah kawasan yang paling tertekan, atau pertumbuhan ekonominya akan mengalami kontraksi sampai minus 0,6% di 2023. Tapi bagi negara berkembang, terutama penghasil komoditas, bisa bertahan di atas 1,8% merupakan angka yang sudah cukup bagus. Nah, jadi kalau kita melihat negara berkembang dengan skenario terjadi resesi tumbuhnya rata-rata 1,8%, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah, untuk Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh 4,3 sampai dengan 4,8% tahun depan. Apakah ini adalah pertumbuhan yang bagus? Kalau dibandingkan dengan negara berkembang, jawabannya adalah iya. Karena negara berkembang hanya 1,8, kita bisa tumbuh 4,3 ke atas, itu sudah cukup bagus. Tapi apakah dibandingkan 2022 tahun depan lebih bagus? Belum tentu. Karena tahun ini ekonomi bisa tumbuh 5%, kalau tahun depan 4,3 berarti ada pelambatan sedikit. Nah, harapannya tidak melambat di bawah 4,3. Faktor-faktor apa saja? Salah satunya adalah faktor dari inflasi. Inflasi ini mulai membuat daya beli masyarakat, khususnya konsumen kelas menengah bawah, itu mulai mengalami pelambatan. Kemudian untuk kelas menengah atas yang lebih aware terhadap resiko ancaman resesi, agak sedikit lebih menahan diri juga untuk melakukan belanja. Jadi yang kita harapkan pasca pandemi akan langsung semua sektor pulih, ternyata pemulihannya tidak merata. Kalau dilihat dari probabilitas Indonesia masuk pada resesi ekonomi secara global, sejauh ini kita masih relatif kecil probabilitas Indonesia mengalami resesi, yaitu hanya berkisar 3%. Tetapi kita harus waspada juga karena mitra dagang utama kita, China misalnya, itu mengalami probabilitas terjadinya resesi yang cukup tinggi. Kemudian ada Korea Selatan dan juga Jepang. Jepang, China, Korea Selatan adalah negara di Asia Timur yang punya kontribusi besar terhadap investasi Indonesia. Jadi kita harus melihat tahun depan juga mitra-mitra dagang kita melambat, tentu efeknya akan terasa juga ke Indonesia. Tapi ada pertanyaan, kenapa Indonesia probabilitas resesinya masih kecil? Karena kita diuntungkan dari perang Ukraina-Rusia, booming harga komoditas, itu masih memicu terjadinya surplus perdagangan berturut-turut. Jadi ekspornya masih bisa diandalkan sejauh ini. Kemudian resiko lainnya adalah terkait dengan mulai masuk kita ke suku bunga yang mahal. Jadi era bunga murahnya sudah berakhir, kita kembali ke level pra-pandemi. Yaitu diperkirakan suku bunga akan kembali lagi untuk BI 7 days repo rate ke level 6% bahkan lebih. Jadi kita akan kembali lagi ke era sebelum pandemi, era bunga mahal, dan ini tentunya akan jadi salah satu risk factor dari BPR, perbankan, syariah konvensional, juga teman-teman di fintech. Karena akan sangat sensitif sekali ketika ada kenaikan suku bunga, maka efeknya nanti debitur akan berpikir ulang, berpikir 2 kali untuk meminjam kepada lembaga keuangan. Atau perusahaan yang sudah memiliki leverage yang cukup tinggi, ini bisa beresiko terjadinya kenaikan NPL. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Kurs rupiah juga konsisten terus mengalami pelemahan. Jadi sulit kita kembali ke level misalnya di 14.000. Bisa nggak kita kembali ke 14.700? Hampir diperkirakan kita sulit sekali untuk kembali lagi ke 14.700. Bagaimana 2023? Untuk nilai tukar rupiah 2023 bisa di 16.000 sampai 16.500 per dolar Amerika. Kenapa? Satu, adanya pengetatan moneter, dana asing keluar. Kemudian yang kedua, itu juga ada pembalikan harga komoditas. Kita sejauh ini menikmati booming dari komoditas, tapi tahun depan bisa jadi surplus perdagangan tidak setinggi tahun ini. Jadi itu bisa menekan kinerja nilai tukar rupiah. Jadi kalau ditanya investasi apa yang menarik atau hedging apa yang menarik, ya beli dolar, beli falas, karena karena tren ke depan
nilai tukar rupiah akan konsisten terus mengalami pelemahan terhadap dolar. Dan dolar juga mengalami fenomena super dolar, menguat terhadap berbagai mata uang lain. Ada yang bertanya apakah situasi ekonomi hari ini lebih mirip tahun 2008 atau 98? Jawabannya ada perbedaan yang mencolok. 98 krisisnya regional, kawasan Asia. Kemudian 2008 dimulai dari surat utang Amerika. Tapi untuk tahun 2023, situasinya lebih mirip dengan resesi di tahun 1970-an. Satu, ada perang. Pada saat itu ada perang Teluk di Timur Tengah. Kemudian ada inflasi yang meningkat di berbagai negara. Sekarang pun juga sama, triggernya salah satunya adalah perang Rusia-Ukraina, harga-harga barang meningkat. Jadi ada beberapa indikator yang seperti deja vu, kita kembali lagi ke tahun 70-an. Ini harus diwaspadai. Kemudian selain dari Amerika, Eropa, yang paling harus menjadi concern adalah pergerakan dari China. Kenapa China? Karena 30% barang impor itu asalnya dari China. Dan 20% tujuan pasar ekspor Indonesia adalah ke China atau Tiongkok. Sementara ada pertanyaan besar, apakah setelah zero COVID policy atau kebijakan pengetatan pandemi di China berakhir akan langsung terjadi kenaikan konsumsi, kenaikan industri? Jawabannya belum tentu. Karena kalau kita melihat bagaimana pemulihan di China, hurufnya seperti huruf W ya. Jadi bukan huruf V seperti yang diharapkan. Artinya pemulihan ekonomi di China kemungkinan besar tidak akan langsung smooth landing, tapi akan sedikit mengalami kontraksi meskipun ada pelonggaran dari pandemi. Nah, ini kita harus waspadai. Mungkin ada debitur yang jual bahan bakunya impor, atau barang modal mesinnya juga dari impor, atau punya kaitan perdagangan dengan China. Nah, ini harus diwaspadai 2023 ke depan. Kemudian kalau melihat indikator, setiap harga minyak mentah naik, pasti akan terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau harga minyak mentahnya naik secara historis, maka akan terjadi kontraksi pada ekonomi. Itu salah satu yang dilihat sejak tahun 70-an. Jadi kalau harga minyak mentah, asumsi pemerintah masih cukup tinggi, masih $90 per barel, maka imbasnya adalah tahun depan ekonomi akan jauh lebih melambat. Concern lainnya adalah soal inflasi, di mana harga pangan mengalami kenaikan, didorong oleh naiknya harga pupuk. Ini juga jadi salah satu mungkin perhatian dari lembaga keuangan ke depan. Cadangan beras kita turun, kita juga mau impor beras. Kemudian dari sisi beberapa bahan baku pangan yang impor, gandum, itu karena perang Ukraina masih berlanjut, masih akan mengganggu. Kedelai, untuk tahu tempe itu pun juga sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar. Jadi kita melihat 2023 ancaman paling besar adalah inflasi dari sektor pangan. Ada lagi fenomena yang disebut fenomena decouple, di mana kenaikan harga batu bara secara internasional ini tidak berkorelasi dengan kargo internasional yang dikirim. Jadi kalau melihat harga batu bara internasionalnya naik, tapi dari segi kargo barang atau Baltic Dry Index itu justru mengalami penurunan. Yang artinya kenaikan harga batu bara bisa jadi hanya bersifat temporer. Apakah tahun depan bisa di 413 US dollar per ton? Sepertinya bisa jadi kita kembali lagi ke 250 US dollar per ton atau kembali ke baseline 150 US dollar per ton. Bagaimana dengan situasi lembaga keuangan? Saya melihat pertumbuhan kredit mulai mengalami kenaikan dan ini adalah indikator yang cukup baik. Sementara dari simpanan sudah mulai agak melandai pertumbuhannya, yang berarti perbankan, lembaga keuangan mulai confidence lagi untuk menyalurkan pinjaman. Sementara dari sisi DPK atau deposan, mulai pelan-pelan mengeluarkan uang yang tadinya ditahan untuk berbelanja atau untuk mulai kembali usahanya. Jadi ini satu sinyal yang positif dari laju pertumbuhan sektor keuangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan adalah fenomena decouple atau
tidak nyambungnya satu indikator dengan indikator lainnya, misalnya terlihat di pertambangan. Ini harus diperhatikan oleh lembaga keuangan, karena pertambangan pertumbuhan kredit modal kerjanya 33%, pertanian juga 21%, tetapi secara real pertumbuhan ekonominya, pertambangan itu hanya 3,2% dan pertanian 1,6%. Jadi antara pertumbuhan di sektor kredit, penyaluran kredit yang agresif di pertambangan dan pertanian, sementara secara real aktivitas ekonominya itu justru hanya tumbuh positif sangat kecil. Apa yang ke depan prospek? Yang ke depan prospek ini adalah hotel, restoran, dan transportasi pergudangan. Ini datanya sesuai antara penyaluran kredit dengan pertumbuhan. Kalau kita lihat perdagangan hotel restoran tumbuh 9,3%, angkutan komunikasi tumbuh 13%, penyaluran kreditnya. Di saat yang bersamaan, pertumbuhan untuk sektoralnya pun juga cukup tinggi. Kenapa? Karena masyarakat mungkin sudah mulai bosan, jenuh di rumah, mereka mulai melakukan belanja rekreasi, wisata lebih tinggi lagi, keluar makan di restoran, kafe, itu juga sudah mulai terasa ada kenaikan omset. Yang positif dari ketidakpastian ekonomi, memang ada resiko, tapi kalau melihat dari struktur kepemilikan dana simpanan, di 100 juta sampai dengan 5 miliar, di kelompok ini sudah mulai membelanjakan uangnya, terlihat dari pertumbuhan simpanan yang mulai melambat. Dan itu adalah hal yang cukup positif. Yang artinya kelompok menengah atas sudah mulai mengeluarkan uangnya untuk berbelanja kembali. Tren yang akan booming adalah satu, pariwisata. Karena pariwisata ini ada jadi salah satu tren belanja di banyak negara pasca pandemi dilonggarkan. Meskipun contohnya di Bali memang belum kembali seperti pra-pandemi, tapi destinasi wisata yang sifatnya domestik ini mulai diminati. Kemudian ada kosmetik, skincare, ada teori yang disebut sebagai lipstick effect, di mana ketika terjadi resesi ekonomi, maka pengeluaran masyarakat untuk kosmetik justru meningkat cukup pesat. Jadi ada salah satu teori yang ditulis oleh Profesor Juliet Schor nih, teori lama sebenarnya, tapi di berbagai negara masih terjadi sekarang. Contohnya Inggris yang mengalami resesi, tapi kenaikan penjualan kosmetiknya 34%. Jadi ini salah satu sektor yang ke depan, meskipun ada ancaman resesi, tetap akan tumbuh cukup baik. Kemudian ada obat-obatan herbal. Satu, karena pasca pandemi masyarakat mulai sadar pentingnya kesehatan. Yang kedua, 63% masyarakat Indonesia cenderung melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. Sehingga mereka akan mencari alternatif obat-obatan dengan harga terjangkau. Salah satu yang menarik adalah obat-obatan herbal. Kemudian ada yang disebut sebagai pemilu effect, di mana gelaran pemilu itu bisa memicu sektor hotel, restoran, percetakan, iklan, reklame, itu tumbuh cukup pesat. Jadi ini adalah fenomena seasonal atau musiman setiap 5 tahun sekali. Untuk sektor properti ada rumah sederhana, ini karena suku bunga KPR naik, maka calon debitur akan menggeser ke hunian yang lebih terjangkau, meskipun lokasi dari tempat kerja lebih jauh. Kemudian yang tetap akan dibeli adalah FMCG, khususnya makanan minuman, karena ada kebutuhan yang cukup mendasar, sehingga terkesan ada tekanan ekonomi, tetapi masyarakat tetap akan mengeluarkan kebutuhan bahan pokok sebagai kebutuhan yang paling utama. Tren ke depan, semuanya akan bicara soal transisi energi, masalah lingkungan hidup, maka perusahaan dan lembaga keuangan mungkin perlu mendorong ESG standar, Environment Social Governance Standard, dan juga perlu comply dengan taksonomi hijau. Jadi akan ada korelasi antara kepatuhan terhadap indikator-indikator pro lingkungan hidup dengan penurunan cost of fund secara bertahap.
Kemudian yang kita perlu perbaiki secara struktural adalah porsi dari manufaktur yang berteknologi tinggi terhadap total ekspor. Indonesia masih sangat rendah dan trennya cenderung terus mengalami penurunan. Ini berkorelasi bahwa Indonesia sekarang masih mengandalkan ekspor yang basisnya adalah komoditas. Kemudian juga level inovasi Indonesia juga masih sangat rendah. Global Innovation Index kita baru di level 87 dunia, kalah jauh dibandingkan dengan India di level 46, ataupun Malaysia di level 36. Dan ini butuh kerjasama juga dari lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan, terutama ke sektor yang inovatif. Terakhir, saya hanya ingin bilang bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi tentunya bisa dijawab salah satunya dengan perbaikan angka ICOR atau Incremental Capital Output Ratio, di mana semakin tinggi ICOR menandakan investasi yang diperlukan semakin besar. Jadi kalau ICOR-nya bisa turun, itu artinya Indonesia investasinya bisa kompetitif dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, ini kita perlu menurunkan ICOR. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu, tentu daya saing dari perusahaannya ditingkatkan. Kedua, kepastian regulasi, pemberantasan korupsi juga penting, dan juga meningkatkan daya saing dalam hal inovasi. Itu mungkin sekedar singkat. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian dan tetap optimis menjalani 2023 ke depan. Iya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Bima Yudhistira Adinegara atas informasi dan juga pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Ini sangat bermanfaat pastinya Bapak untuk kami semua dan juga memberikan insight untuk kemajuan terutama di tahun 2023. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Baiklah Bapak dan juga Ibu, sebelumnya terlebih dahulu mari bersama-sama kita akan menyimak presentasi metode penilaian. Pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust & Co Indonesia. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kegiatan Top Corporate Finance Award 2022 pada sore hari ini yang diinisiasi oleh Trust & Co Indonesia dan juga infoekonomi.id. Nah, Bapak Ibu, saya akan memaparkan mengenai metode penilaian dari Top Corporate Finance Award 2022. Nah, penghargaan Top Corporate Finance Award merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang dianugerahkan oleh Trust & Co Indonesia dan juga media infoekonomi.id kepada perusahaan-perusahaan di sektor bisnis syariah dan juga fintech lending berdasarkan penilaian mereka telah berhasil dalam membangun corporate brand dan juga memiliki kinerja keuangan yang baik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu, yang pertama kami berharap kegiatan Top Corporate Finance Award 2022 ini diharapkan menjadi bukti keberhasilan atas kinerja positif perusahaan Bapak Ibu yang berada di sektor bisnis syariah dan juga fintech lending dalam 1 tahun terakhir. Yang kedua, kami berharap kegiatan Top Corporate Finance Award 2022 diharapkan menjadi pemicu kepercayaan para stakeholder, para shareholder dan terhadap perusahaan peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Yang ketiga, kami berharap penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 akan memberikan iklim persaingan yang positif, khususnya bagi perusahaan-perusahaan di sektor bisnis syariah dan juga fintech lending di Indonesia. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu, kami dari Trust & Co Indonesia melakukan proses riset Top Corporate Finance Award 2022 dari bulan Agustus hingga Oktober di tahun 2022 dengan pendekatan metode desk research dengan melalui pendekatan kuantitatif gitu ya. Nah, kami melakukan pengumpulan data dan juga kami melakukan analisa laporan keuangan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Adapun metode penilaian yang kami lakukan, kami mengukur berdasarkan 3 aspek pengukuran.
Yang pertama adalah digital corporate brand awareness aspek, yang kedua adalah revenue aspek, dan ketiga adalah net profit aspek. Nah, adapun digital corporate brand awareness aspek kami berikan bobot 20% Bapak Ibu. Kami mengukur ulasan dan juga pencarian yang dilakukan oleh pengguna internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan menggunakan keyword corporate brand dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, kami mengukur revenue aspek gitu ya dengan bobot 40%. Parameter ini berdasarkan laporan keuangan yang telah terpublikasikan secara resmi dengan menilai pendapatan perusahaan Bapak Ibu sekalian pada periode tahun buku 2021. Yang ketiga adalah net profit aspek, kami berikan bobot 40% gitu ya. Parameter ini berdasarkan laporan keuangan yang telah terpublikasi secara resmi dengan menilai laba bersih perusahaan pada periode tahun buku tahun 2021 Bapak Ibu. Sementara untuk perusahaan fintech lending Bapak Ibu, penilaian dilakukan berdasarkan total pembiayaan tersalurkan dan juga total penerima pembiayaan terhadap perusahaan fintech lending gitu ya pada periode per Oktober 2022. Nah, demikian untuk metode penilaian yang kami lakukan. Sementara tahapan proses riset yang kami lakukan, yang pertama adalah kami melakukan perumusan proses risetnya dan juga menentukan parameter penilaian yang tadi saya sudah sebutkan. Ada 3 parameter penilaian yang dilakukan pada proses penilaian Top Corporate Finance Award 2022. Yang kedua, kami juga melakukan pengumpulan dan juga pengelompokan data perusahaan riset. Selanjutnya kami melakukan pengumpulan laporan keuangan perusahaan Bapak Ibu sekalian di tahun 2021. Dan keempat, kami melakukan analisa laporan keuangan perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Dan juga kami melakukan pencarian data digital corporate brand awareness dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan data yang berhasil kami kumpulkan, kami melakukan input data dan juga kami melakukan scoring berdasarkan parameter penilaian yang sudah kami tetapkan. Dan juga setelah itu kami melakukan quality control dan juga setelah itu kami melakukan pengumuman. Kami mengirimkan surat pengumuman siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Dan juga pada sore hari ini kita selenggarakan penghargaan e-award ceremony pada kesempatan sore hari ini. Nah, adapun tahapan kriteria pemenang yang kami lakukan, kami juga sangat selektif dalam memilih siapa saja yang berhak mendapatkan Top Corporate Finance Award 2022. Yang pertama, kami menetapkan perusahaan peraih Top Corporate Finance Award 2022 terdaftar di OJK. Yang kedua adalah perusahaan peraih penghargaan memiliki pendapatan dan juga laba perusahaan sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama untuk perusahaan syariah dan juga unit bisnis syariah membubuhkan pendapatan perusahaan di angka 50 miliar atau lebih serta perusahaan pada posisi laba di angka 10 miliar atau lebih mengacu pada tahun buku tahun 2021. Yang kedua untuk BPR syariah membubuhkan pendapatan perusahaan di angka 10 miliar atau lebih pada tahun 2021 dan juga di angka laba di angka 2 miliar atau lebih di tahun 2021. Nah, sementara untuk perusahaan fintech lending, total pembiayaan yang tersalurkan pada periode berjalan terupdate di Oktober 2022 sebesar 200 miliar atau lebih serta memiliki izin dari OJK. Dan ketiga adalah perusahaan peraih pemenang Top Corporate Finance Award 2022 mendapatkan final score di angka 70 poin serta masuk ke dalam Top Corporate Finance Award 2022. Dan juga mereka memenangkan di masing-masing kategori. Ada 3 kategori yang kami lakukan untuk Top Corporate Finance Award 2022 pada sore hari ini. Yang pertama adalah Special Achievement for Syariah Companies and juga Business Unit. Yang kedua adalah Special Achievement for BPR Syariah. Yang ketiga adalah Special Achievement for Fintech Lending. Nah, demikian Bapak Ibu parameter penilaian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penghargaan ini dapat terus memotivasi perusahaan Bapak Ibu untuk
memiliki kinerja terbaik, baik kinerja secara corporate brand maupun kinerja secara keuangan. Selamat kepada seluruh peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Semoga penghargaan ini terus mendorong kepercayaan dari para stakeholder dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo atas penyampaian metode penilaian dan semoga dapat diterima oleh achiever kami pada sore hari ini. Bapak dan juga Ibu, sesaat lagi bersama-sama kita akan menyaksikan awarding ceremony Top Corporate Finance Award 2022. Terlebih dahulu, mari kita saksikan videonya berikut ini. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi besar mengembangkan keuangan syariah guna berkontribusi untuk mencapai target keuangan inklusif yang terus meningkat, di mana Indonesia kini telah berada di peringkat 4 dunia dalam hal pengembangan keuangan syariah. Sementara industri financial technology atau fintech juga berkembang pesat dengan meningkatnya jumlah fintech berlisensi. Tercatat 104 fintech lending telah menyalurkan pinjaman mencapai ratusan triliun rupiah dan menunjukkan peran penting mereka dalam mendorong inklusi keuangan Indonesia melalui layanan keuangan digital. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, infoekonomi.id sebagai media ekonomi, keuangan, dan bisnis terdepan melakukan kerjasama dengan Trust & Co Indonesia dengan bangga menghadirkan Top Corporate Finance Award 2022. Special Achievement for Syariah Companies and Business Units, BPR Syariah, dan Fintech Lending. Top Corporate Finance Award 2022 merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di sektor bisnis syariah dan financial technology yang dinilai berhasil dalam membangun corporate brand di ranah digital dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Riset Top Corporate Finance dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2022 dengan metode Desk Research melalui pendekatan kuantitatif telah mengumpulkan dan menganalisa data laporan keuangan dari perusahaan sektor bisnis syariah yang dipublikasikan secara resmi serta berdasarkan atas data Digital Corporate Brand Awareness melalui mesin pencari. Penilaian berdasarkan 3 aspek, yaitu Digital Corporate Brand Awareness aspek, Revenue aspek, dan net profit aspek. Sedangkan untuk perusahaan financial technology atau fintech lending, penilaian dilakukan dengan berdasarkan total pembiayaan tersalurkan dan total penerima pembiayaan terhadap perusahaan fintech lending terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Hadirin sekalian, inilah Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Syariah Companies and Business Units, BPR Syariah, dan Fintech Lending. Baik Bapak dan juga Ibu, sebelum nantinya kami akan mengumumkan siapa saja ke-Achiever Top Corporate Finance Award 2022 kembali, kami turut mengundang Bapak Arief Munajat SAMM selaku CEO infoekonomi.id yang nantinya secara simulasi dapat memberikan ucapan selamat kepada Achiever kami pada sore hari ini. Lalu siapakah Achiever kami yang pertama? Berikut videonya. Sebagai perusahaan Ventura bersama antara PT Sedaya Multi Investama yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dengan VLab, sebuah perusahaan fintech terbesar di Hong Kong dan Tiongkok ini, PT Astra VLab Digital Arta atau AWDA yang beroperasi di Indonesia sejak April 2018 memiliki cita-cita untuk berkontribusi dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan itulah, perusahaan fintech yang menggunakan big data dan machine learning dalam memberikan nilai kredit dan persetujuan pinjaman dengan cepat dan berkualitas ini memberikan kesempatan bagi konsumen di Indonesia untuk mewujudkan mimpinya melalui kredit yang mudah dijangkau. AWDA juga menjalin kerjasama strategis dengan lembaga keuangan untuk dapat memberikan pinjaman tunai tanpa agunan yang fleksibel kepada pelanggan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, AWDA
berhasil mencatatkan total pembiayaan tersalurkan tahun berjalan sebesar 214,79 miliar rupiah dan total penerima pembiayaan mencapai 268,4 ribu borrower aktif. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Fintech Lending, PT Astra Willab Digital Arta. Kami ucapkan selamat kepada PT Astra Willab Digital Arta, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Fintech Lending. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Indra Suryawan selaku Direktur Marketing PT Astra Willab Digital Arta untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat pagi para peserta. Terima kasih untuk achievement yang kami terima di hari ini. Terima kasih untuk apresiasinya, untuk award yang didapat. Award ini merupakan kontribusi yang akan kami berikan ke depan dan menjadi semangat kami untuk memberikan yang lebih baik di tahun 2023 nanti. Sebagai komitmen kami untuk mempercepat pemulihan ekonomi, di mana kami mendukung program-program pemerintah untuk bisa menyupport dan mengembalikan kekuatan ekonomi yang ada di masyarakat. Terima kasih dari saya, terima kasih sekali lagi untuk award-nya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Indra Suryawan selaku Direktur Marketing PT Astra Willab Digital Arta. Semoga PT Astra Willab Digital Arta dapat mewujudkan cita-citanya, berkontribusi dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan kredit yang mudah dijangkau. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Astra Willab Digital Arta atas diraihnya Top Corporate Finance Award 2022 untuk kategori Fintech Lending. Baik, Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk Thank you, bersiap-siap. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin sedikit boleh bergeser ke sebelah kanan, maaf, mohon izin itu Bapak, karena terhalang dengan sebelah kiri, mohon izin. Ya, baik, seperti itu. Baik, langsung saja kita akan mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak mohon izin dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Dan achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada menjadi sebuah perusahaan finansial teknologi yang memiliki visi mempermudah akses pinjaman dengan memanfaatkan teknologi. PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau Rupiah Cepat yang berdiri sejak 5 Maret 2018 ini semakin meningkatkan kualitas layanannya sebagai penghubung antara peminjam yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan lender yang bersedia meminjamkan dananya. Memanfaatkan teknologi big data seperti artificial intelligence dan machine learning untuk mengubah dan memberikan solusi bagi masalah finansial konsumen di Indonesia. Rupiah Cepat telah membantu jutaan end user yang menghadapi kesusahan keuangan di masa pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. Dan hingga Desember 2021 telah memiliki end user sebesar 15,5 juta masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Rupiah Cepat berhasil mencatatkan TKB 90 sama dengan 100%. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Fintech Lending, PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Baik, kami ucapkan selamat kepada PT Kredit Utama Fintech Indonesia, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Fintech Lending. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Yolanda Sunario selaku Direktur Utama PT Kredit Utama Fintech Indonesia untuk dapat memberikan speech lebih dahulu. Ya, selamat siang redaksi Info Ekonomi. Juga saya mengucapkan selamat kepada perusahaan Bapak Ibu selaku penerima penghargaan pada sore hari ini. Saya berterima kasih kepada Info Ekonomi, kepada masyarakat, customer yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Rupiah Cepat. Ya, penghargaan ini merupakan salah satu bentuk kerja nyata dari Rupiah Cepat yang dengan sepenuh hati memberikan inovasi-inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya untuk alternatif pembiayaan atau alternatif kredit. Penghargaan ini juga saya dedikasikan untuk keluarga besar Rupiah Cepat,
Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada keluarga besar Rupiah Cepat atas kerja kerasnya, atas kinerjanya selama ini yang turut mendukung keberhasilan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yolanda Sunaryo selaku Direktur Utama PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Semoga PT Kredit Utama Fintech Indonesia selalu terus mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanannya dalam membantu dan juga memberikan solusi masyarakat finansial bagi konsumen Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Kredit Utama Fintech Indonesia yang telah meraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 untuk kategori Fintech Lending. Selamat kepada Ibu. Baik, Ibu boleh untuk berfoto bersama terlebih dahulu, mohon untuk bersiap-siap. Baik, dan saya akan menghitung, boleh untuk ditampilkan piagamnya? Terima kasih. Saya akan mulai menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Dan achiever kami selanjutnya, inilah videonya. Berawal dari tekad kuat untuk mendirikan bank syariah yang diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan dalam hal ekonomi, baik internal maupun masyarakat luas, PT BPRS Al Mabrur Klaten memulai operasional layanannya secara resmi pada 1 September 2009 untuk menjaga kemabruran haji dan kebermanfaatan umat, serta menjawab tantangan global dan menjadi kebanggaan dari bagian grup amal usaha Yayasan Jamaah Haji Klaten. Bank Syariah Al Mabrur memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi umat serta sebagai fasilitator dalam sebuah ekosistem perkembangan perbankan syariah dengan menunjukkan kinerja dan market share yang terus bertumbuh. Hal ini tentu tak terlepas dari literasi dan edukasi masif kepada masyarakat untuk mulai hijrah menggunakan bank syariah. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bank Syariah Al Mabrur berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 8,9 miliar rupiah dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai 2,27 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for BPR Syariah, PT BPRS Al Mabrur Klaten. Kami ucapkan selamat kepada PT BPR Syariah Al Mabrur Klaten, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for BPR Syariah. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Hani Naufal selaku Direktur Utama PT BPR Syariah Al Mabrur Klaten untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada tahun 2022 ini Bank Syariah Al Mabrur mendapatkan apresiasi penghargaan Top Corporate Finance Award 2022. Kami mewakili jajaran direksi mengucapkan terima kasih kepada Trans & Co Indonesia dan Media Info Ekonomi ID atas apresiasi dan pengakuan yang gengsi kepada perusahaan sektor bisnis syariah dan finansial teknologi yang dinilai berhasil membangun corporate brand di ranah digital dan memiliki kinerja keuangan yang baik sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah mempercayakan kepada Bank Syariah Al Mabrur. Penghargaan ini menjadi motivasi dan energi positif kepada kami untuk terus meningkatkan performa perusahaan, kinerja corporate brand, dan tentunya menjadi upaya kami untuk terus meningkatkan inovasi produk, digitalisasi banking, serta performa bisnis bank yang terus mengalami pertumbuhan positif dan sehat. Tentunya untuk meningkatkan peran dan kontribusi Bank Syariah Al Mabrur dalam perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Hani Naufal, selaku Direktur Utama PT BRI Syariah Al Mabrur Klaten. Semoga PT BPR Syariah Al Mabrur Klaten semakin berperan penting dalam menggerakkan ekonomi umat guna menjawab tantangan global dengan kinerja kebermanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia.
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT BPR Syariah Al Mabrur Klaten atas penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 untuk kategori BPR Syariah. Baik, Bapak, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu sesaat lagi. Mohon untuk bersiap-siap dan langsung saja saya akan mulai menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Kini Bank DKI telah tumbuh seiring dengan visi yang diembannya. Karenanya, dalam mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan menghadapi kompetisi serta perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, Bank DKI terus memperkuat posisi strategisnya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transaksi perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sejak 16 Maret 2004, Bank DKI membentuk unit usaha syariah sebagai alternatif layanan perbankan syariah melalui berbagai produk dan layanan yang dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang Bank DKI Syariah. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, Bank DKI Unit Usaha Syariah berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan setelah distribusi bagi hasil sebesar Rp357,2 miliar dengan total laba komprehensif perusahaan mencapai Rp223,35 miliar. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Units Unit Usaha Syariah Bank DKI. Baik, kami ucapkan selamat kepada unit usaha syariah PT Bank DKI, peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Units. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Babai Parit Wasdi, selaku Direktur Retail dan Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank DKI, untuk memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan kesehatan semua sehingga bisa berkumpul walaupun melalui Zoom ya dalam acara penerimaan penghargaan Top Corporate Awards 2022. Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat DKI, untuk para pemegang saham, untuk para nasabah, dan untuk para karyawan yang telah bekerja keras membangun Bank DKI, bil khusus Bank DKI Unit Usaha Syariah, sehingga mampu mendapatkan penghargaan dari Info Ekonomi ID dan Transpo Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Info ID dan Transpo Indonesia yang telah memberikan penghargaan ini. Semoga penghargaan ini memberikan motivasi yang luar biasa buat para karyawan untuk bekerja lebih keras lagi, lebih baik lagi, sehingga mencapai yang lebih prima lagi di tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Babai Parit Wasdi selaku Direktur Retail dan Syariah PT Bank DKI. Semoga penghargaan ini semakin dari unit usaha syariah Bank DKI luas dalam kancah kompetisi industri perbankan yang berkembang semakin pesat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada unit usaha syariah Bank DKI yang telah meraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 dengan kategori unit usaha. Baik, Bapak, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap sesaat lagi. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Boleh izin untuk dapat diulang kembali, mohon izin. Teman-teman boleh untuk ditampilkan kembali background dari Bapak Arif. Baik, sekali lagi boleh untuk ditampilkan piagamnya. Dan langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.
Baik Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah sejak 13 Agustus 2004, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel mendirikan unit usaha syariah guna memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Hingga saat ini, kantor unit usaha syariah Bank Kalsel telah tersebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Bank ini juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2021, unit usaha syariah Bank Kalsel berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan setelah distribusi bagi hasil sebesar 66,8 miliar rupiah dengan total laba bersih tahun berjalan mencapai 25,2 miliar rupiah. Inilah peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Units Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Kami ucapkan selamat kepada unit usaha syariah Bank Kalsel peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Unit. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Septian Reswandi selaku Asisten Manager Corporate dan Marketing Communication Bank Kalsel. Kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Septian Reswandi selaku Asisten Manajer Corporate dan Marketing Communication Bank Kalsel mewakili Direktur Utama Bank Kalsel mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Info ID dan Trans & Co atas penghargaan yang diraih pada Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Units. Semoga penghargaan ini menjadi stimulus bagi kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkontribusi positif dalam tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan nasabah setia Bank Kalsel atas kepercayaan dan dukungannya yang sudah diberikan kepada kami. Hal ini akan kami wujudkan dengan komitmen memberikan layanan terbaik sebagaimana tagline kami setia melayani, melaju bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septian Reswandi selaku Asisten Manajer Corporate at Marketing Communication PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel. Semoga penghargaan semakin meningkatkan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerahnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada unit usaha syariah Bank Kalsel yang telah meraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Units. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap. Sesaat lagi saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, maka berakhir sudah rangkaian acara kami pada sore hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kami mengakhiri, kami kembali mengajak kepada Bapak dan juga Ibu seluruh achiever peraih Top Corporate Finance Award 2022 untuk dapat hadir kembali dan memberikan momen spesial dengan berfoto bersama. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu seluruh achiever mohon untuk bersiap-siap dan mengabadikan foto bersama. Karena tentunya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu. Baik, sesaat lagi kembali kami turut mengundang Bapak dan juga Ibu seluruh achiever peraih Top Corporate Finance Award 2022 untuk dapat hadir kembali. Mohon untuk bersiap-siap, di mana nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sesaat lagi.
Baik, kami masih kembali menunggu Bapak dan juga Ibu seluruh achiever. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk dapat hadir kembali dan dapat mengabadikan momen spesial ini dengan berfoto bersama. Kami mohon izin kepada Bapak perwakilan dari Bank DKI untuk dapat hadir kembali. Sesaat lagi Bapak dan juga Ibu. Luar biasa sekali ya, awarding kami pada sore hari ini banyak sekali insight, baik dari sesi webinar nasional dan juga seluruh peraih penghargaan. Kembali lagi, kami turut kembali mengundang Bapak dan juga Ibu seluruh achiever Top Corporate Finance Award 2022 untuk dapat hadir kembali, untuk dapat berfoto bersama. Karena nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Mohon izin sekali lagi kepada perwakilan dari Bank DKI, mohon maaf untuk dapat hadir kembali. Sudah hadir. Oh baik, boleh kita mohon izin Bapak. Baik, boleh kita mulai? Terima kasih banyak. Tunjukkan senyum terbaik Anda dan dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi, dari 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu atas support dan partisipasinya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih Top Corporate Finance Award 2022 Special Achievement for Syariah Companies and Business Units, BPR Syariah and Fintech Lending. Maka berakhir sudah rangkaian acara kami pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali, saya Ina Novita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and stay healthy. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.